Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3231 Pertarungan Sengit dengan Zuo Song. Begitu Cao Qian dan Zuo Song masuk bersama sekelompok murid Hun Tianzong, Cao Qian melihat Lin Bai dan langsung menjadi marah. Meski wajah Cao Qian sudah membaik saat ini, rasa malu dan rasa sakit membara di wajahnya yang dibawa oleh Lin Bai Dai hari itu masih segar dalam ingatanku. Lagu kakak senior Zuo, tolong balas dendam padaku. Cao Qian berteriak pada lagu Zuo. Adik laki-laki Cao Qian, meskipun kamu tidak mengatakannya, beberapa tetua telah menyuruhnya untuk tinggal di sini selamanya jika kamu bertemu dengannya di tempat rahasia. Jika orang ini berani masuk dan menemuinya, itu yang terbaik. Zuo Song tiba-tiba menatap Lin Bai, wajahnya dingin, dan ada bekas pembunuhan di wajahnya yang seperti pisau. Pada saat ini, Zuo Song mengeluarkan pedang tajam berwarna putih es dari tas penyimpanannya, memandang Lin Bai, dan berkata dengan suara dingin, "Kamu bunuh diri, aku hampir tidak bisa melakukannya." Lin Bai melihat pedang tajam di tangan Zuo Song. Saat pedang ada di tangannya, seluruh tubuh Zuo Song menjadi sedingin es, dan ada gelombang makna pedang yang kuat di tubuhnya. Jelas sekali, dia adalah pendekar pedang yang kuat. Pedang yang menetes, lagu Zuo. Lin Bai teringat nama Zuo Song dari seni bela diri Kabupaten Longhe, yang sepertinya adalah pedang yang menetes. Bagaimana kalau aku tidak bunuh diri? Lin Bai tersenyum pada lagu Zuo, cukup provokatif. Apakah kamu provokatif? Lagu kiri terlihat dingin bertanya. Terus, Lin Bai tersenyum meremehkan. Wajah Zuo Song menjadi acuh tak acuh, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Saat berikutnya, Zuo Song tidak mengucapkan sepatah kata pun, jadi dia bergegas menuju Lin Bai dengan pedangnya. Pedang ini menusuk, roh pedang dingin sepertinya membeku, kehampaan seperti bergegas menuju Lin Bai. Hahaha, kamu sudah selesai. Jika kamu berani memprovokasi kakak senior Zuo Song untuk bertarung, kamu pasti akan mati. Lagu kakak senior Zuo, bunuh dia, bunuh dia. Cao Qian tertawa di satu sisi, sambil memberikan dorongan kepada Zuo Song untuk mengisi bahan bakar. Melihat pedang Zuo Song menyerang, tinju Lin Bai meledak dengan keras. Saat keduanya bertabrakan, Lin Bai langsung terguncang oleh kekuatan yang kuat. Lin Bai mundur 1 kilometer jauhnya sebelum berhenti. Bukankah kamu seorang pejuang yang memotong gunung bulan? Memotong gunung bulan adalah gerbang budidaya pedang. Bagaimana dengan pedangmu? Lagu kiri adalah pedang setelah mengusir Lin Bai, wajahnya menjadi lebih dingin. Menghilang dari depan, muncul kembali, tetapi di depan Lin Bai. Pedang tajam menembus tenggorokan Lin Bai. Ingin melihat pedangku? Baiklah, akan kutunjukkan padamu. Ketika Lin Bai menghindar untuk menghindari pedang Zuo Song, tas penyimpanannya terbelah, dan pedang iblis itu jatuh ke tangannya. Sebuah pedang memotong lagu Zuo. Cahaya pedang ini, seperti bulan terang yang jatuh dari langit, sangatlah indah. Ini benar-benar 9 pedang untuk memotong bulan. Ketika Zuo Song melihat teknik pedang Lin Bai, dia segera mengkonfirmasi dugaannya. Karena kamu di sini untuk membalas dendam, kamu tidak diperbolehkan tinggal. Lagu Zuo mendengus dingin. Teknik pedangnya seperti naga. Dia mengaduk angin dan awan langit dan bumi dan bergegas ke Lin Bai. Saat ini, setetes hujan jatuh dari langit dan jatuh ke bumi. Dan sosok lagu kiri juga pada saat ini, menghilang di tengah hujan. Lin Bai menatap ke langit, dan hujan turun menimpanya. Hujan tersebut sepertinya hanya hujan biasa, dan tidak ada yang aneh dengannya. Tetapi pada saat hujan akan turun di Lin Bai, seluruh tubuh Lin Bai menyeramkan, dan krisis hidup dan mati yang kuat memaksa Lin Bai mundur dengan cepat. Sua. Setetes hujan jatuh di depan Lin Bai, berubah menjadi bentuk tubuh Zuo Song dan menusuk dengan pedang. Lin Bai mundur tepat waktu untuk menghindari pedang. Dan ketika Zuo Song menikam pedang ini, sosoknya menghilang lagi di tengah hujan.
Kombinasi metode tubuh dan teknik pedang tidaklah sesederhana itu. Lin Bai mundur dan berkata sambil mencibir. Cao Qian berkata dengan penuh kemenangan pada saat ini adalah susunan pedang darah yang menetes dari klan Huntian. Tentu saja ini luar biasa. Lin Bai, ini adalah berkahmu bahwa kamu bisa mati dalam susunan pedang yang menjatuhkan darah. Di Kabupaten Longhe, satu-satunya orang yang bisa menghentikan susunan pedang yang menjatuhkan darah adalah murid-murid luar biasa dari keluarga besar itu. Kamu tidak layak untuk itu. Cao Qian berkata dengan penuh kemenangan. Itu adalah seperangkat susunan pedang. Benar-benar kuat. Lin Bai dengan cepat mundur, tapi tidak peduli seberapa jauh dia mundur, hujan sepertinya mengikutinya dengan matanya. Di atas kepala Lin Bai, selalu ada awan gelap disertai hujan lebat. Lin Bai menatap awan gelap di atas kepalanya, dan wajahnya bersinar, apakah ini mata susunan? Lin Bai menghentakkan kakinya, dan seluruh manusia terbang dan langsung menuju ke awan gelap. Pada saat ini, sosok Zuo Song terus-menerus berada di tengah hujan, menjulang, dan dengan liar mendekati Lin Bai. Sebuah pedang dilarikan ke Lin Bai. Lin Bai melambaikan pedang iblis dan menghancurkan pedang dari lagu Zuo. Di tengah hujan, keduanya bertarung selama ribuan ronde, namun tak satu pun dari mereka melukai siapapun. Susunan pedang hujan badai dari lagu Zuo tidak dapat melukai Lin Bai. Untuk sesaat, terjadi kebuntuan. Ya Tuhan, apakah kamu bertengkar begitu cepat? Itu baru saja melangkah ke tanah rahasia naga putih. Bagaimana bisa terjadi pertarungan antara yang kuat? Pria itu tampaknya adalah Zuo Song, pedang Hun Tianzong yang menetes, adalah jenius pertama dari Hun Tianzong. Dengan siapa dia bertarung? Apakah kota Qianlang milik Shen? Seorang pria berkulit putih yang tidak memiliki wajah. Kamu tidak perlu menontonnya. Selama itu bukan Shen Qianlang, diperkirakan hanya sedikit orang yang bisa menolak susunan pedang hujan badai Zuo Song. Ayo pergi dan jelajahi harta karun. Jangan buang waktu di sini. Setelah melihat pertarungan sengit antara Zuo Song dan Lin Bai, banyak prajurit yang masuk ke alam rahasia naga putih berbalik dan langsung menuju pegunungan Bailong. Saat ini, Zhang Zhenqing dan 4 orang lainnya datang terlambat dan memasuki alam rahasia naga putih. Saat mereka masuk, mereka juga melihat pertarungan sengit antara Lin Bai dan Zuo Song. Itu Lin Bai, seru Zhang Miao. Dia bersama lagu kiri perkelahian klan Huntian. Zhang Tian terkejut. Ini benar-benar lagu Zuo. Zhang Humu ternganga dan berkata, pasti karena apa yang terjadi di paviliun hari itu. Hun Tianzong punya dendam di hatinya. Sekarang dia melangkah ke alam rahasia dan menemukan saudara Lin, jadi dia bergerak. Wajah Zhang Zhenqing bersinar, dan dia menghunus pedangnya. Dia ingin terbang dan membantu Lin Bai. Saudara Lin telah membantu keluarga kami berkali-kali. Dia sangat baik kepada keluarga kami. Pergilah menjelajahi harta karun, saya akan membantu saudara Lin. Zhang Zhenqing berkata kepada Zhang Hu dan yang lainnya. Zhang Hu dan yang lainnya saling memandang dan berkata, ayo pergi bersama. Karena kita semua bersama, kita harus pergi bersama. Pada saat yang sama, keempat orang itu terbang pada saat yang sama, dan berencana pergi membantu Lin Bai. Lin Bai secara alami melihat beberapa orang Zhang Zhenqing terbang lewat. Ia segera mengirimkan pesan ke telinga keempat orang itu. Lin Bai berkata, saudara Zhang, cepat pergi. Berikan aku tempat ini. Meskipun Zuo Song sangat kuat, dia tidak dapat membantuku. Banyak benar dan salah. Aku khawatir aku tidak bisa ikut denganmu dalam perjalanan ini. Setelah meninggalkan alam rahasia naga putih, aku akan menunggumu di kota Qingxi. Kata Lin Bai. Zhang Zhenqing dan yang lainnya tertegun dan berkata, saudara Lin. Lin Bai berkata, ayolah, jangan beri aku masalah. Bab 3232 bulan terang terbit di timur. Mendengar suara Lin Bai,
Zhang Zhenqing dan yang lainnya terdiam. Zhang Tian berkata dengan suara rendah, "Saudara King, Anda dapat melihat bahwa Lin Bai dan Zuo Song bertarung sengit selama ribuan ronde, tetapi mereka masih tidak mengalami cedera. Tampaknya mereka tidak dapat saling membantu. Sepertinya kita tidak membutuhkan kita untuk saling membantu. Sebaiknya kita mendengarkan kata-kata Lin Bai dan pergi dulu. Jika tidak, jika kita dihentikan oleh murid sekte pemburu, Lin Bai harus datang untuk menyelamatkan kita. Saudara King, kultivasimu bagus, tetapi kamu tidak harus pandai dalam hal itu." Zhang Tian berkata dengan suara rendah. Zhang Zhenqing mengangguk dan berkata, "Oke, ayo pergi dulu." Pada saat ini, Zhang Zhenqing mengirim pesan kepada Lin Bai dan berkata, "Saudara Lin, berhati-hatilah." Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Kamu harus lebih berhati-hati, terutama seni bela diri keluarga Zhao. Jika kamu bertemu, mereka tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah." Zhang Zhenqing mengangguk sedikit dan membawa keempat orang itu langsung ke pegunungan Bailong dan menghilang. Lin Bai dan Zuo Song bertarung dengan sengit, lalu bertarung dan mundur. Saat ini, Lin Bai telah melangkah ke pegunungan Naga Putih, bukan di pintu masuk barisan. Perang antara keduanya sampai ke Gunung Tandus. Hujan telah turun dari langit. Lin Bai menggunakan kekuatan pedangnya untuk memisahkan hujan yang turun dari atas kepalanya. Tidak ada setetes air hujan pun yang jatuh ke tubuhnya. "Saya tidak menyangka bahwa pencapaian Anda begitu mendalam. Pantas saja adik bela diri Cao Qian akan dengan mudah dikalahkan oleh Anda. Tidak banyak seniman bela diri yang bisa bertarung dengan saya selama ribuan gerakan di Kabupaten Longhe. Sekarang, kamu adalah lawanku." Lagu kiri, yang muncul dari hujan, berkata dengan dingin kepada Lin Bai. Lin Bai tertawa mengejek, "Sayangnya, kamu bukan lawanku." Zuo Song tiba-tiba berkata, "Meskipun ribuan peluru, aku tidak melukaimu, tetapi kamu tidak berada di atas angin, tetapi terus bertarung, kamu pasti akan mati di tanganku. Orang bodoh berbicara tentang mimpi. Kamu akan mencoba dan melihat apakah kamu dapat membunuhku." Lin Bai berkata dengan sedikit provokasi. Zuo Song mendengar provokasi dalam bahasa Lin, dan tiba-tiba wajahnya menjadi dingin, dan tubuhnya dalam sekejap. Dia sekali lagi tenggelam dalam hujan. Hujan deras di seluruh langit, seperti air yang meluap ke langit dan bumi, tekanannya mengalir ke Lin Bai. Kali ini, Lin Bai tidak mundur lagi, tapi dengan dingin melihat ke depan. Mati. Pada saat ini, sosok Zuo Song tiba-tiba muncul di setetes hujan di belakang Lin Bai, dan sebuah pedang menusuk punggung Lin Bai dengan dingin. Pada saat kritis ini, Lin Bai tampak sedikit, mulutnya tersenyum dingin. Bulan terbit ke timur. Pedang iblis Lin Bai ada di tangannya untuk beberapa saat, dan 9 teknik pedang memotong bulan tiba-tiba bergerak. Lin Bai melihat kembali ke medan perang, dan pedang putih sedingin es seperti bulan sabit menyapu bagian belakang. Sebuah pedang tersapu, dan pedang yang dingin dan tanpa ampun itu mengenai pedang tajam Zuo Song. Bang! Kejutan yang kuat datang, dan lagu kiri adalah pedang yang diterbangkan Lin Bai. Di saat yang sama, pedang kuat itu menyapu dunia, menyapu hujan di sekitarnya. Lagu kiri dipukul hingga terbang, jatuh ribuan meter jauhnya, kulitnya pucat. "Kamu tahukah kamu bahwa aku ada di belakangmu?" Dipukul oleh pedang Lin Bai, Zuo Song merasa seolah-olah Lin Bai tahu bahwa Zuo Song akan muncul di belakangnya, jadi Lin Bai telah menunggu Zuo Song menyerang. Tangan Zuo Song, Lin Bai memotongnya dengan pedang dan memukul mundur Zuo Song. Lin Bai memegang pedang iblis di tangannya dan berkata sambil tersenyum dingin, "Teknik pedangmu terlalu kikuk. Itu terlalu sering diulang. Susunan pedang yang menjatuhkan darah ini benar-benar luar biasa, tetapi permukaannya masih terlalu kaku. Itu terlalu indah dan tidak berguna. Tetapi teknik pedangmu, di tengah hujan ini, terlalu sering diulang."
Kamu harus memahami bahwa jika lawanmu juga seorang pendekar pedang, semakin banyak pengulangan yang kamu lakukan, semakin banyak kekurangan yang kamu miliki. Tidak cukup. Susunan pedang ini cukup bagi mereka yang tidak mahir dalam kendo. Tapi melawanku. Tidak cukup. Lin Bai menyeringai muram dan terbang menjauh. Tusukan bilahnya bergerak ke kiri. Seluruh tubuh Lin Bai dipenuhi kabut putih, dan seluruh orang tampak bersinar, dan berubah menjadi bulan yang cerah. Sebuah pedang menusuk, pedang itu aun terbang lebih dari 1 kilometer, dan serangannya mengarah ke lagu kiri. Lagu Zuo menjalankan teknik pedang untuk bertarung dengan tergesa-gesa. Pertarungan antara keduanya segera membuat keributan besar di sini. Tapi pada saat ini, Lin Bai benar-benar menghancurkan lagu Zuo. Lin Bai telah melihat melalui ilmu pedangnya. Lin Bai tahu setiap gerakan dan setiap bentuk. Bahkan Lin Bai dapat menebak kapan Zuo Song akan mengeluarkan pedangnya. Mengaum dan bergemuruh. Pedang pertarungan dua orang menghancurkan dunia. Pegunungan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Saya tidak percaya. Aku tidak bisa membunuhmu hari ini. Mata Zuo Song merah darah. Pada saat ini, dia tiba-tiba menggigit lidahnya, mengeluarkan seteguk darah, dan jatuh ke pedangnya. Segera, pedang ini bermandikan darah Zuo Song, dan sepertinya untuk menjadi lebih spiritual. Baiklah. Wajah Lin Bai aneh, dan dia merasakan kekuatan pedang gelisah di sekitarnya mulai tumbuh lebih kuat. Matilah aku. Pedang putih berdarah terpotong dari langit, merobek langit. Lin Bai menghindar tepat waktu, pedang itu jatuh ke tanah, memotong retakan sepanjang 1 kilometer. Ilmu pedangnya menjadi lebih kuat. Apa yang terjadi? Lin Bai melihat pedang berlumuran darah di tangan Zuo Song. Darah ada di ujung pedang. Tampaknya hidup dan mengalir perlahan. Seluruh tubuh Lin Bai naik turun tenda putih terang, seluruh orang seperti abadi di bulan, suci tak tertandingi. Pada saat ini, bahkan pedang iblis di tangan Lin Bai menjadi sangat dingin dan menusuk. 9 pedang untuk memotong bulan. Pedang pertama, bulan terbit ke timur. Lin Bai mengayunkan pedangnya dan menyerang Song ke kiri. Zuo Song mengayunkan pedang darahnya dan bergegas menuju Lin Bai. Meraung. Suara keras terus terdengar, dan sulit untuk membedakan kemenangan dan kekalahan dalam perang dua orang untuk sementara waktu. Wajah Zuo Song sangat marah, dan dia berteriak pada Lin Bai, "Ayo, ayo lagi. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi laki-laki. Jika kamu menggunakan teknik pedang naga, orang ini sudah menjadi jiwa yang mati di bawah pedang." Warna kulit Lin Bai agak menindas untuk dikatakan. Kedua pedang itu bertemu lagi dengan sengit. Namun, Lin Bai memiliki keraguan, jadi kekuatan hari ini tidak dapat ditampilkan sama sekali. Jika Lin Bai menggunakan keterampilan pedang dalam teknik pedang pemotongan naga atau sutra pedang, lagu Zuo akan dibunuh oleh Lin Bai. Bang! Pedang kedua orang itu terkoyak dan sebidang tanah hancur. Kekuatan yang kuat akan membuat Lin Bai dan Zuo Song keduanya jatuh ke tanah. Tanah runtuh. Pada saat ini, Lin Bai dan Zuo Song berada di tengah reruntuhan dan jatuh bersama kerikil. Ketika Lin Bai mendarat, dia melihat ke atas dan melihat ada bawah tanah yang gelap, dan sepertinya ada ruang lain di bawah tanah. Bagaimana dengan lagu Zuo? Lin Bai menyebarkan persepsinya dalam kegelapan, tapi dia tidak merasakan kehadiran Zuo Song di dekatnya. Namun, Lin Bai tidak berani menganggap entengnya. Karena dari pertarungannya dengan Zuo Song, Lin Bai merasa cara persembunyian pria ini sangat cerdik. Mungkin dia menyembunyikan dirinya dalam kegelapan di sekelilingnya dan menatap dirinya sendiri. Tempat apa ini? Lin Bai melihat sekeliling. Saat itu gelap. Dia segera mengeluarkan batu bercahaya dan melemparkan beberapa batu untuk menerangi sekeliling. Ketika cahaya menerangi kegelapan, wajah Lin Bai terkejut karena dia menemukan ada istana bawah tanah yang besar di sini. Bab 3233 Istana Kehidupan Kekal.
Lin Bai mengeluarkan mutiara malam dari tas penyimpanan dan melemparkannya keluar untuk menerangi area sekitarnya. Ketika cahaya menghilangkan kegelapan, Lin Bai mendongak dan menemukan istana bawah tanah besar di depannya. Saat ini, Lin Bai sedang berdiri di depan istana ini. Sepertinya tempat ini belum ditemukan oleh para pejuang. Lin Bai berjalan maju dengan hati-hati dan sampai ke tangga di depan istana. Ada 3 karakter besar di puncak tangga. Aula umur panjang ini ragu-ragu selama bertahun-tahun, dan tidak ada prajurit yang datang untuk membersihkannya. Minyak lampu di sini sudah mengering, tertutup debu dan sarang laba-laba di mana-mana. Di depan aula panjang umur, ada 2 buah naga yang diukir dari batu. Mereka ganas dan ganas. Mereka melihat para pejuang yang datang ke sini. Setelah itu, dia menaiki tangga untuk melihat naga putih. Ketika Lin Bai baru saja menginjakkan kaki di tangga, suara seorang pejuang tiba-tiba terdengar dari belakang Lin Bai, aula kehidupan kekal. Lin Bai tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat Lagu Zuo. Ketika Zuo Song melihat aula besar ini, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Ternyata aula kehidupan abadi yang telah dicari Hun Tianzong selama bertahun-tahun sebenarnya berada di pintu masuk rahasia Naga Putih. Tempat yang sebenarnya berada di bawah tanah. Siapa sangka Sekte Naga Putih akan menempatkan aula kehidupan abadi di sini. Mungkin semua seniman bela diri berpikir bahwa aula kehidupan abadi adalah tempat yang begitu penting, yang harus dipakai di pegunungan Bailong, di inti Sekte Naga Putih di masa lalu. Tetapi Sekte Naga Putih berpikir sebaliknya, letakkan istana kehidupan abadi di bawah tanah terluar dari tempat rahasia Naga Putih. Hahaha, aku tidak menyangka akan menemukan istana kehidupan abadi. Ekspresi wajah Lagu Kiri berkata dengan ekstasi. Saat ini, mata Zuo Song berkilat dan menatap Lin Bai di tangga, dan wajahnya sedikit kejam. Lin Bai, saya menyarankan Anda untuk segera pergi. Saya berjanji atas nama Hun Tianzong untuk membiarkan masa lalu berlalu. Jika kamu berani merampok harta karun di aula ini bersamaku, bahkan jika kamu memiliki 10 nyawa, kamu pasti akan mati. Lin Bai melihat ke aula umur panjang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saya sangat penasaran. Harta apa yang ada di sini? Zuo Song berkata dengan dingin, harta di sini tidak berguna bagimu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak mengatakannya, bagaimana aku bisa tahu apakah itu berguna bagiku? Karena kamu tidak mengatakannya, aku tidak akan pergi. Zuo Song mengatupkan giginya dan mengedipkan matanya. Dan berkata dengan suara rendah, Sekte Naga Putih pernah menjadi salah satu gerbang terpenting di pusat kerajaan suci. Aula kehidupan kekal, aula Feixian, dan aula kehidupan fana. Di aula Changsheng, ada pil yang dimurnikan oleh Sekte Naga Putih untuk menerobos bidang seni bela diri, dan semuanya adalah pil terbaik. Aula Feixian menyimpan pil untuk meningkatkan budidaya. Ketika Zhou Yuan, Kaisar Negara Suci Pemerintah Pusat, menugaskan Bailong Zong untuk menyempurnakan pil umur panjang untuk itu. Dengan ramuan umur panjang ini, seorang pejuang dengan umur hampir 1000 tahun bisa langsung mendapatkan yuan umur panjang 1000 tahun. Pada saat itu, Sekte Naga Putih memurnikan pil umur panjang dan memberikannya kepada Negara Suci Pusat. Pada saat itu, Negara Suci Pusat mendapat 1, tapi nyatanya, pada saat itu, Bailong Zong memurnikan 2 pil umur panjang. 1 diberikan ke Kerajaan Suci Pusat, dan yang lainnya dimeteraikan di aula kehidupan kekal untuk kebutuhan masa depan. Zuo Song berkata dengan suara rendah, Anda dan saya sama-sama pejuang muda. Anda dan saya kaya akan umur panjang. Tidak menjadi masalah bagi Anda dan saya untuk hidup selama 500 tahun karena kita adalah pejuang muda. Oleh karena itu, pil ini tidak banyak berguna bagimu. Setelah mendengarkan kata-kata Zuo Song, Lin Bai terkekeh, karena kamu sudah mengatakan itu, aku tidak bisa pergi lagi. Pil umur panjang ini tidak berguna sekarang, tapi bukan berarti saya tidak akan berguna di masa depan.
Di tanah kuno, ramuan untuk meningkatkan budidaya hanya dapat meningkatkan masa hidup paling banyak 10 tahun, yaitu membatasi. Namun, saya tidak menyangka bahwa pil umur panjang yang dimurnikan oleh Bailongzong bisa memiliki masa hidup 1000 tahun. Memang benar kata, umur panjang tidak dihina. Lagu Zuo memandang Lin Bai dengan marah dan meraung, lakukan kamu ingin bertobat. Bodoh. Saya akan kembali melakukannya. Apa yang kamu inginkan? Sambil tersenyum dingin, Lin Bai segera membalikkan tubuhnya dan langsung menuju istana umur panjang. Penjahat yang licik. Berhenti ketika Zuo Song mengetahui bahwa dia telah digoda oleh Lin Bai, dia sangat marah dan terbang ke punggung Lin Bai dengan pedang. Lin Bai tiba-tiba melihat ke belakang, dan pedang iblis itu terbang menjauh. Di hadapan istana kehidupan kekal, keduanya kembali bertarung sengit. Pada saat itu, dua naga berukir batu di depan aula kehidupan abadi tiba-tiba bersinar dengan manik-manik naga di mulutnya dan muncul warna-warni. Tiba-tiba, naga itu tiba-tiba terbangun. Raungan memekakkan telinga datang dari naga dan bergegas ke lagu Lin Bai dan Zuo. Tidak baik, seru Lin Bai. Tidak. Lagu Zuo juga kaget. Pada saat yang sama, mereka menggunakan metode tubuh dan pertahanan satu demi satu, dan dengan cepat mundur. Kedua naga itu berlari pada saat yang sama, satu menuju Lin Bai dan yang lainnya menuju Zuo Song. Naga tersebut memiliki kekuatan untuk memenangkan puncak dunia. Pada saat yang sama, ia lebih kuat dari baja dan tidak bisa dihancurkan. Pedang Lin Bai jatuh dan menimpa naga itu, tapi tidak ada jejak yang tersisa. Setelah kilatan api, dia menyerah. Kekuatan yang sangat kuat. Saat dia mundur, Lin Bai memperkirakan kekuatan naga itu. Dia mungkin sebanding dengan prajurit yang memenangkan posisi teratas Zhou. Lin Bai menjalankan susunan pedang dan Sen Lei dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, naga batu itu bergegas menuju tubuh Lin Bai. Naga itu mengayunkan ekornya dan mengenai tubuh Lin Bai. Guntur dan pedang terbang di tubuh Lin Bai hancur. Darah Lin Bai menyembur keluar dan tubuhnya jatuh ke alun-alun di depan aula kehidupan abadi. Dan lagu Zuo tidak seberuntung Lin Bai. Zuo Song langsung dipukul oleh naga ukir batu dan mengeluarkan darah. Dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Pada saat itu, Zuo Song tampak pucat, dan bahkan bilah di tangannya pun tampak retak. Lin Bai dan Zuo Song keduanya dijatuhkan dari tangga oleh dua naga batu. Namun, kedua naga itu tidak mengejar Lin Bai dan Zuo Song, melainkan melayang di tangga. Seorang murid yang marah memelototi Lin Bai dan Zuo Song. Ada perasaan bahwa Lin Bai sedang menginjak tangga, dan naga ukir batu akan segera membunuh Lin Bai. Apakah itu begitu kuat? Lagu kiri berkata tanpa terbayangkan. Saat ini mata lagu kiri mengarah ke Lin Bai, suara rendah berkata, tapi bagus, aku tidak bisa masuk, dia juga tidak mau masuk. Saya akan memberitahu sesepuh sekte pemburu dan memintanya untuk datang. Kedua naga batu ini tentu saja bukan lawan yang lebih tua. Mata Zuo Song berbinar dan mengeluarkan token suara dari tas penyimpanan. Melihat gerakan kecil Zuo Song, Lin Bai langsung dalam suasana hati yang suram, saya kira Zuo Song sedang memberitahu sesepuh sekte Huntian. Jika sesepuh tingkat tinggi dari sekte Huntian datang ke sini, saya kira kedua naga itu bukanlah lawan mereka. Dengan cara ini, pil di aula umur panjang tidak akan bersamaku. Apakah kamu ingin menyatukannya? Lin Bai memandangi istana kehidupan kekal dengan mata yang dalam. www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari web novel. Bab 3234 Pil Keabadian Milenium. Seperti yang dikatakan Zuo Song, kita semua adalah pejuang muda, dan kita semua telah mencapai tingkat kultivasi tertinggi. Tidak masalah untuk hidup selama 500 tahun dengan bakat kita. Jadi, pil umur panjang tidak ada gunanya bagiku sekarang. Tapi, Lin Bai memikirkan hal ini, matanya dingin, tetapi jika ada kebutuhan.
Setelah meminum ramuan umur panjang ini, Anda dapat meningkatkan umur ribuan tahun tanpa alasan apapun. Ketika Lin Bai memikirkan tempat ini, matanya menjadi semakin panas, bahkan jika saya tidak membutuhkannya sekarang, mungkin saya dapat menggunakannya di masa depan, bahkan jika saya tidak membutuhkannya di masa depan, itu bisa jadi dijual demi uang. Sulit membayangkan semangat pil ini. Yang paling kurang dariku adalah roh kristal. Lin Bai mengambil keputusan. Dalam sekejap, matanya tajam dan wajahnya galak. Zuo Song melihat wajah Lin Bai berangsur-angsur menjadi tajam dan kejam, dan segera berkata dengan suara dingin, "Apa yang terjadi? Dia ingin melakukannya. Apakah dia ingin menerobos?" Pada saat ini, Lin Bai menjalankan dua pedang terbang dan bergegas menuju naga pengukir batu. Pada saat yang sama, tubuh Lin Bai bergetar dan bergegas ke istana panjang umur di bawah perlindungan Dewa Petir Tiga Warna. Umur panjang dan adalah klan pemburuku. Zuo Song berpikir bahwa dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk bergegas ke istana panjang umur, tapi dia hanya perlu menghentikan Lin Bai sekarang. Ketika tetua Sekte Huntian datang, pil panjang umur harus ada di dalam tas Sekte Huntian. Aula Putih segera melihat hutan. Pada saat ini, Lin Bai bertanya sambil mencibir, "Terima kasih, Lagu Zuo, karena telah menghentikan kedua naga batu ini untukku." Apa? Lagu Zuo menatap Lin Bai dengan bingung. Pada saat ini, dia melihat pedang terbang jatuh ke kaki Lin Bai. Tubuh Lin Bai tiba-tiba berkedip dan menghilang di antara dua naga. Ketika dia muncul lagi, dia muncul di depan gerbang aula panjang umur. Dan Lagu Zuo datang untuk menghentikan Lin Bai, dan sekarang dia menaiki tangga lagi. Ketika kedua naga itu melihat Lin Bai menghilang, mereka secara alami mengalihkan pandangan mereka ke Zuo Song. Dua naga batu bergegas ke Zuo Song, dan Zuo Song sangat marah. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia adalah dalam rencana Lin Bai. Sialan. Lagu kiri mendesis kelelahan, dua naga batu menyerbu, Lagu Zuo hanya bisa melawan. Dan pada saat ini, Lin Bai melihat ke kiri Song sambil mencibir, mengangkat tangannya untuk mendorong gerbang aula panjang umur di depannya. Di aula umur panjang, ada kompor alkimia kuno. Saat ini, saat Lin Bai melangkah ke aula kehidupan abadi, tungku alkimia yang redup tiba-tiba menyalakan semburan emas. Lin Bai memusatkan perhatian padanya. Di tungku alkimia, cahaya keemasan yang menyebar dari pil menerangi kegelapan di sekitarnya, menyilaukan dan menyilaukan. Bahkan sebelum istana kehidupan kekal, Zuo Song, yang berjuang melawan naga pengukir batu, melihat cahaya keemasan di aula saat ini, itu pil panjang umur. Melihat ke kompor alkimia, Lin Bai berkata dengan suara rendah. "Suara, saya tidak menyangka ada pil seperti itu. Saya tidak tahu bagaimana Bai Longzong memurnikan pil umur panjang pada saat itu. Tetapi pada saat ini, tampaknya pil umur panjang cukup spiritual, tapi sepertinya dia terjebak di dalam tungku alkimia." Lin Bai melihat ke tungku alkimia. Ada banyak retakan di atasnya. Bahkan jika Lin Bai tidak datang ke sini hari ini, diperkirakan dalam beberapa dekade mendatang, setelah tungku membusuk, ramuan tersebut akan mampu menghilangkan kesulitannya. Begitu obat dan jenis ini keluar dari kesulitan, menyerap roh langit dan bumi, esensi matahari dan bulan, dia mungkin akan menjadi iblis dan kompor alkimia ini tidak bisa menahannya terlalu lama. Aku harus menemukan cara untuk membawanya pergi. Lin Bai melihat ramuan emas di tungku alkimia pada saat itu, memancarkan cahaya keemasan yang mempesona dan menawan. Setelah memikirkannya sebentar, Lin Bai segera mengeluarkan labu hijau dari tas penyimpanannya dan berkata sambil tersenyum, "Gunakan kamu. Ayo." Lin Bai membuka sumbat botol labu hijau dan menjalankan kekuatan roh. Sebuah isapan diserap ke dalam tungku alkimia. Tiba-tiba, sang alkemis diserang oleh kekuatan luar, dan hancur berkeping-keping. Pada saat itu,
Sang alkemis ramuan emas sudah keluar dari kesulitan dan harus segera keluar. Tapi labu hijau dari dalam hisap sudah mati menariknya. Masuk ke sini. Lin Bai meraung, kekuatan labu hijau meningkat, segera hisapan akan terjadi, jadilah umur panjang dan langsung ke dalam labu hijau. Ini dia. Lin Bai terkekeh dan mengambil labu hijau itu dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Lin Bai melihat sekeliling aula kehidupan kekal, tetapi tidak menemukan barang berharga lainnya. Sepertinya bahwa hanya ada pil umur panjang di sini. Sudah waktunya untuk pergi. Sudah waktunya orang kuat dari Sekte Huntian datang. Lin Bai melihat ke dalam aula dan tidak menemukan barang berharga lainnya. Dia segera berbalik dan pergi dari sini. Keluar dari aula kehidupan kekal, Lin Bai melihat Zuo Song diam bertarung dengan dua naga batu. Tiba-tiba Lin Bai terkekeh dan menginjak pedang terbang tersebut, alih-alih membunuh Zuo Song, ia langsung pergi. Jika Lin Bai membunuh Zuo Song, diperkirakan kedua naga ukir batu ini harus menjerat Lin Bai. Yang sangat tidak menguntungkan bagi Lin Bai saat ini. Sekarang Chang Sheng dan telah tiba. Melihat Lin Bai keluar dari aula panjang umur, Zuo Song meraung, berhenti. Hentikan. Lin Bai, kamu tidak bisa lari, kamu tidak bisa lari. Tidak, ini milik kami, dan itu milik kita. Lin Bai menutup telinga terhadapnya, bangkit ke langit dan segera pergi dari sini. Setelah bergegas keluar dari tanah, Lin Bai Fu sekarang berada di atas awan, melihat ke pegunungan Bailong, dan segera terbang. Kapan Lin Bai bergegas keluar dari kejauhan, beberapa orang kuat di langit tiba-tiba lewat. Mereka adalah tetua tingkat tinggi dari Sekte Pemburu. Lin Bai berdiri di samping, melihat mereka pergi, segera menginjak pedang terbang, bergegas ke Bailong pegunungan dan menghilang. Orang itu tampaknya adalah Lin Bai, yang dibicarakan oleh Chao Qian. Salah satu tetua Sekte Huntian berbisik. Jangan khawatir tentang hal itu. Yang terpenting adalah pergi ke aula kehidupan kekal. Jika kita mendapatkan pil umur panjang, nenek moyang kita Sikong dari Huntian Zong bisa hidup 1000 tahun lagi. Selama Sikong tua masih hidup, sumber energi Sekte Pemburu kita akan terus berkembang. Tetua Sekte Pemburu lainnya berkata dengan dingin. Beberapa tetua bergegas ke tempat lagu Zuo. Mereka melihat kekacauan di luar pegunungan Bailong, lihat retakan di tanah, dan segera terjatuh. Ketika dia tiba di alun-alun bawah tanah, dia melihat Zuo Song telah dipukuli berkeping-keping oleh dua naga pengukir batu. Dia sangat malu. Lagu Zuo. Beberapa tetua berseru, dan segera mengulurkan tangan mereka. Kekuatan yang kuat langsung menghancurkan kedua naga itu dan menyelamatkan Zuo Song. Seorang tetua bergegas ke aula kehidupan kekal, hanya untuk melihat pecahan tungku alkimia berserakan di tanah, tetapi dia tidak menemukan ramuan umur panjang. Lagu Zuo, bagaimana dengan pil panjang umur? Seorang tetua berjalan mendekat dan mengangkat Lagu Zuo, yang terluka parah, dan bertanya. Lagu kiri berteriak lemah, dibawa pergi oleh Lin Bai. Apa? Lin Bai. Itu Lin Bai yang kita lihat ketika kita baru saja datang ke sini. Chang Sheng dan, tangkap dia. Mengejar. Beberapa tetua saling memandang, dan kecepatan memenangkan tripod ditampilkan sepenuhnya. Mereka bergegas ke tempat mereka bertemu Lin Bai tadi. Setelah sampai, mereka tidak menemukan Lin Bai. Melarikan diri. Beberapa tetua berdiri di sini dan mencari secara detail, tetapi tidak ada petunjuk. Pada saat ini, seorang tetua berkata dengan suara rendah, ingat, berita tentang pil panjang umur di Lin Bai tidak boleh disebarluaskan, jika tidak, akan diketahui oleh kekuatan lain, dan diperkirakan akan terjadi pertumpahan darah. Tugas murid Sekte Huntian kita selanjutnya adalah membunuh Lin Bai dan mengambil kembali pil panjang umur. Bab 3235 Kota Badao. Sen Qianlang. Di atas awan, Lin Bai menginjak pedang terbang dan pergi dengan cepat.
Para tetua dari Sekte Huntian seharusnya pergi untuk menyelamatkan Zuo Song, tetapi meskipun mereka menemukanku, mereka tidak melakukan apapun. Aku siap untuk bertarung sengit dengan mereka. Jika tidak, sebaiknya kamu. Namun, setelah mereka pergi mencari Zuo Song, mereka segera mengetahui bahwa umur panjang dan telah dibawa pergi olehku, jadi tempat ini bukanlah tempat yang aman, jadi pergilah dulu dan katakan. Lin Bai menginjak pedang terbang, bergegas ke kedalaman pegunungan Bailong. Untungnya, pegunungan Bailongzong juga sangat luas. Tidak mudah menemukan seseorang jika Anda tidak memasukinya. Kini, semua seniman bela diri yang telah memasuki alam rahasia naga putih sudah mulai menjelajahi harta karun di mana-mana. Setelah terbang selama 2 atau 3 jam dengan pedang terbangnya, Lin Bai berhenti dan berkata, tempat ini seharusnya aman untuk saat ini. Orang-orang dari Huntian Zong mungkin tidak menemukannya secepat ini. Dari mulut Zuo Song, ada 3 kuil di Sekte Naga Putih, yaitu Aula Panjang Umur, Kuil Changsheng, dan Aula Feixian. Pil apa yang ada di Aula Feixian? Zuo Song tidak mengatakannya. Tapi dia mengatakan bahwa di Aula Kehidupan Fana, ada pil yang dimurnikan oleh Sekte Naga Putih untuk menerobos bidang seni bela diri. Saya tidak tahu di mana Aula Kehidupan. Lin Bai, dengan sekilas wajah, sedang duduk di atas bukit dan beristirahat. Saat ini, Lin Bai mengeluarkan peta yang diberikan Su Jin kepada Lin Bai dari tas penyimpanannya, dan mengidentifikasi lokasi tempat ini secara detail. Lokasi di peta ini adalah tanah harta karun yang ditemukan secara kebetulan di Jianhu. Namun, tidak ada cukup waktu untuk menjelajahi Danau Jianhu pada saat itu, dan susunannya tidak rusak. Jadi saya meninggalkan peta dan ingin membiarkannya orang kuat Jianhu datang untuk menjelajah lagi setelah tanah rahasia naga putih berikutnya dibuka. Tapi aku tidak menyangka Danau Pedang tidak akan bertahan sampai alam rahasia naga putih terbuka. Saya tidak tahu harta karun apa yang ditemukan di Danau Jianhu. Lin Bai melihat ke peta. Setelah memastikan posisinya, dia melihat ke dunia luas dan berkata, tempat saya berada sekarang sangat jauh dari tempat di peta. Jika saya mencoba yang terbaik untuk terbang melewatinya, mungkin akan memakan waktu 3 atau 4 hari. Dan sekarang Huntian Zong menatapku. Aku tidak bisa melewati masa lalu dengan meriah. Aku harus berhati-hati. Diperkirakan satu-satunya tugas murid Sekte Huntian di alam rahasia naga putih adalah menemukanku. Lin Bai terkekeh. Setelah membuat rencana yang baik di dalam hatinya, dia berdiri dari puncak gunung dan terbang tanpa suara. Kali ini, Lin Bai tidak memiliki pedang kerajaan. Lagi pula, Yujian terlalu mencolok dan mudah dikenali. Saat Lin Bai baru saja terbang, tiba-tiba, di cakrawala yang jauh, suara keras yang memekakkan telinga terdengar, menarik perhatian Lin Bai. Tenggara. Lin Bai menoleh dan melihat bahwa di tenggara, sekitar 100.000 mil jauhnya dari Lin Bai, ada cahaya berharga yang bersinar ke langit setelah suara gunung berguncang, sehingga tentara di sekitarnya dapat melihat dengan jelas cahaya tersebut. Apakah ada harta karun? Mata Lin Bai berkedip dan melihat ke tempat ini. Atau tinggalkan saja peta yang diberikan Su Jin kepadaku. Jika aku tidak ingin melihat hutan harta karun, bagaimana aku bisa pergi ke sana? Semakin banyak harta yang Anda dapatkan, semakin baik jadinya. Saat dia berbicara, Lin Bai terbang langsung ke tenggara dan bergegas ke tempat di mana cahaya berharga itu terbit. Dalam perjalanan, Lin Bai melihat ada banyak orang kuat di sekitarnya, dan mereka semua langsung menuju ke tempat ini. Jarak ratusan ribu mil, dengan prestasi Lin Bai dalam memenangkan puncak dunia, mungkin akan tiba suatu saat nanti. Ketika Lin Bai datang ke sini, dia menemukan bahwa itu adalah pegunungan kecil. Namun, di gunung kecil ini, banyak istana yang dibangun dengan padat. Meski sudah runtuh, terlihat bekas Bailongzong masih menjadi tempat yang makmur. Harta apa itu? Harta apa yang ada di sana?
Cahaya yang terbit dari langit lewat tidak berarti hal biasa. Di mana Sekte Naga Putih? Mengapa ada begitu banyak istana? Ada banyak pejuang di sini. Melihat sekeliling, Lin Bai mengumpulkan ratusan seniman bela diri, di antaranya ada 8 atau 9 orang kuat yang telah memenangkan posisi teratas. Tentu saja, yang paling terkenal di sini adalah para pejuang yang telah memenangkan posisi teratas. Setelah penjelajahan mendetail di tempat itu, para prajurit kehilangan minat dan segera pergi. Sampai 8 atau 9 prajurit berat pergi, hanya ada Lin Bai, yang merupakan prajurit paling penting. Berdiri di luar pegunungan kecil ini, cahaya keemasan yang naik dari langit adalah pancaran dari istana-istana yang runtuh ini. Di dalam istana-istana ini, ada cahaya yang menyilaukan, yang berkumpul bersama untuk membentuk perisai pertahanan besar untuk melindungi istana. Itulah formasinya. Dengan istana-istana ini sebagai bendera susunannya sudah diatur. Lin Bai melihatnya dan segera menilainya. Sen Qianlang. Pada saat itu, seseorang di antara kerumunan berseru. Tiba-tiba, terdengar raungan keheranan dari kerumunan. Mereka menoleh ke belakang dan melihat seorang pemuda berkulit gelap dengan pisau besar di punggungnya. Dia datang ke kelompok istana ini. Apakah dia Sen Qianlang dari kota Badao? Lin Bai memandangnya, wajahnya dingin, matanya tajam, alis dan bintangnya tajam, dan mulutnya sedikit dingin. Seluruh orang itu seperti seluncur es. Terutama pisau di punggungnya. Dao ini adalah dao kepala cincin. Di negeri kuno, praktisi seni bela diri teknik pedang pada dasarnya dapat menggunakan dua jenis pisau. Salah satunya adalah pisau kepala cincin, disebut juga pisau horizontal, dengan cincin logam di ujung gagangnya. Ini adalah fitur penting dari pisau kepala cincin. Selain itu, badannya yang sempit, bilahnya lurus dan pisau kepala cincinnya panjang juga menjadi ciri-ciri pisau kepala cincin. Jenis dao yang kedua adalah dao besar, yang berat dan kuat untuk membelah gunung Huasan. Pada dasarnya budidaya pedang di tanah purbakala menggunakan pedang kepala cincin, sama seperti budidaya pedang yang pada umumnya menggunakan dua macam alat pedang. Salah satunya adalah pedang panjang, yaitu alat pedang yang dibudidayakan oleh Lingjian Dao. Pedang iblis di tangan Lin Bai adalah jenis pedang panjang, dengan tubuh ramping dan bilah ganda. Salah satunya adalah epi, yaitu pedang yang digunakan untuk mengolah bajian Dao. Misalnya penggaris pengukur di tangan Lin Bai adalah epi. Dao Xiu, tidak peduli apakah alat yang digunakan adalah dao kepala cincin atau dao horizontal, itu disebut dao panjang di tanah kuno. Lin Bai memandang Sen Qianlang dan melihat pedang kepala cincin di belakangnya. Meski saat ini sarungnya tertutup, Lin Bai masih bisa merasakan dinginnya pisau yang menusuk. Orang ini diperkirakan adalah pejuang muda pertama yang saya lihat sejak saya datang ke Tanah Suci Pemerintah Pusat, yang bisa dikatakan sebagai pejuang muda yang kuat. Saat Lin Bai memandang Sen Qianlang, dia juga mengakui pencapaian Sen Qianlang.